ganti bajunya cuy. Bapak lah. Oke, halo semuanya. Halo. Selamat datang di channel keluarga manajemen. Zoari ini Ya. kita kedatangan bintang Beda. tamu yaitu namaku Cindy. Jadi hari ini kita akan sharing-sharing suka duka tinggal di Jerman. Jadi buat kalian yang pengen tinggal di Jerman, tonton, Oke, kita mulai dari sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya sih, aku lebih suka dulu. Oke, udah sukanya dulu apa? Apa yang kau ini? Sukanya itu aku banyak bertemu orang-orang yang baik. Oh. Terus aku juga bisa belajar bahasa Jerman lebih bagus gitu. Terus aku sih bersyukur, maksudnya sampai saat ini meskipun banyak batu-batu gitu, tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan siapkan untukku gitu. Masuk, Pak Eko. Ibu Iya. Pendeta Cindy Hasibuan. Salah satunya nih ya. Jadi yang oke lah, masa operku buruk sekali. Nah, di tempat episode ini aku ketemu banyak orang yang baik gitu. Meskipun ada beberapa yang nggak apa-apa gitu, tapi setidaknya lebih banyak yang baiknya gitu. Terus aku juga di tahun ini dapat tempat Ausbildung, puji Tuhan gitu. Jadi tahun depan aku bakal mulai Ausbildung. Dan itu menurutku Tuhan itu baik sih. Iya. Gitu sih. God is good. Iya. God is good all the time. Ada lagunya. Iya, ada lagunya nih. Baru apa lagi ya sukanya? Ya dulu sukanya itu bisa ngerasain salju ya, tapi salju ya aku suka salju sih. Tapi jangan terlalu lama. Ya, baru ya banyak ketemu orang yang udah jadi keluarga gitu. Itu sih, karena dari dulu emang aku tuh cuman punya hubungku sama mamaku. Jadi kayak misalnya dulu tuh berpikir pasti kalau di Jerman nggak dapat keluarga gitu, tapi malah berbanding terbalik, aku banyak dapat keluarga gitu, kayak opung, kakak banyak, terus nantulang gitu. Yes. Terus ada lagi? Ya itu aja lah sukanya. Yakin? Yakin. Dan kalau dukanya? Dukanya sih ya, aku dulu mikirnya nih ya, di Indonesia tuh berarti orang Indonesia yang udah di Jerman itu pemikirannya itu Jerman lah, maksudnya kayak baik lah segala macam gitu. Pasti nggak ada lagi jiwa yang kayak rendahin gitu. Ternyata enggak, berarti kayak sama aja gitu. Itu sedihnya aku gitu. Terus yang kedua, cuacanya aku kurang suka. Kayak misalnya ya 4 musim ya, tapi dari semua musim itu yang nggak aku inginkan lebih lama itu musim winter sih, karena itu terlalu dingin kali, harus kayak yang tebel-tebel kali dipakai gitu cuacanya. Terus ya jauh dari keluarga sih, sedih juga gitu ya kita bisa pulang tapi dalam waktu yang lama gitu, kita nggak tahu kapan gitu. Ya selanjutnya sih, kadang aku mikir kalau misalnya udah sendiri di rumah tuh kayak sepi gitu. Karena kan semua orang punya aktivitas yang yang berbeda-beda gitu kan, punya kesibukan masing-masing gitu. Kayak aku ngapain ya di rumahnya gitu. Ya kadang-kadang aku kayak pergi spasiun yang pergi jalan-jalan sore ke dekat-dekat rumah gitu. Itu sih untuk mengapa kesepiannya. Karena ya setauku, sepengenal aku sama Cindy nih guys, Cindy ini tipikal orang yang suka ngobrol. Cindy itu orang yang suka bercerita. Jadi even kau nggak punya cerita, kalau kau ngobrol sama Cindy, ketemu sama Cindy, pasti ada aja ceritanya. Iya. Dari siapapun tuh kayak pengalaman hidup orang dia akan ceritakan. Jadi ketika dia sendiri dia bingung mau cerita sama siapa. Iya. Iya gitu sih. Apalagi sedihnya ya. Makanan sih ya, aku nggak terlalu suka makan di Jerman, jadi diusahakan makan Indonesia, meskipun kayak misalnya masak nasi goreng telur itu kayak pakai sambal Itu itu udah enak kali itu ya. Nasi telur ceplok tuh udah enak kali di sini. Ya udah guys. enak itu. Ya sih. Kalau masalah birokrasinya Birokrasinya sih ya susah banget, maksudnya
harus ada terminnya, harus nunggu lama sampai menangis darah gitu. Maksudnya udah di Hamin berapa gitu baru dapat termin untuk untuk memperpanjang visa gitu, kayak sedih juga sih. Aku pernah di fase itu juga sih. Iya. Jadi Avantas itu aku abis di bulan September, Oktober kalau nggak salah. Terus aku ngajuin dari bulan Agustus. Dan itu pun masih lama, jadi aku cuma dapat selembar kertas gitu. Jadi kalau Namanya ya. Kalau misalkan ada pemeriksaan atau apa, setidaknya aku tinggal nunjukin. Iya. Terus ada lagi dukanya, Apalagi ya, itu aja sih sepertinya. tentang belajar kehidupan kamu belajar di sini juga nggak? Istilahnya kayak misalkan ya, tipikalnya biasanya orang-orang Konoha kan nggak tepat waktu, kamu jadi bisa menghargai waktu di sini. Iya. Karena di sini ketepatan waktu itu sangat penting. Iya. Makanya ketika ketika ada kereta atau apa yang telat, itu orang-orang Jerman tuh Buswehrnya tuh Iya. ngeri. Iya. Ngeri. Karena mereka setepat itu. Jadi kalau telat 2 menit 3 menit tuh kayak malu lah. Terus apa lagi ya? Apa ya? Sebenarnya seru sih kalau ya 4 musim itu ya. Iya. Kalau masalah 4 musim sebenarnya seru, bisa ganti-ganti mode baju. Bisa kalau winter pakai coat, pakai apa namanya Mood social, lucu-lucu. sarung tangan. Terus bisa agak sedikit terbuka. Bukan apa-apa guys ya. Ini semenjak aku tinggal di Jerman, jadi aku mengakui atau istilahnya mengaccept itu bahwa ya kenapa mereka itu suka pakaian terbuka ketika ada matahari, karena ya ini dia kayak di bulan November ini itu matahari nggak ada guys. Jadi mereka benar-benar tidak merasakan matahari full seperti di Indonesia sepanjang tahun. Jadi mereka ketika ini padahal masih herbs loh, masih musim gugur loh, tapi matahari tuh udah nggak nongol bulat gitu loh, jadi ketutup sama awan-awan. Makanya ketika summer atau Frühling itu mereka biasanya udah mulai pakai pakaian terbuka gitu. Jadi bukan karena mereka ingin pamer body atau apa, no, mereka pengen matahari. Gitu. Makanya ketika ada bule-bule ke Indonesia pakai pakaian terbuka, itu karena mereka menikmati mataharinya guys, bukan pengen pamer body ke kalian, no, bukan. Karena di negara mereka nggak bisa ngeliat matahari full 24 jam jadi 12 bulan. Iya, mereka hanya menikmati 3-4 bulan ya. Dari 12 bulan, jadi kayak itu sepertiga nggak sih? Itu kayak emasnya ya, goldnya. Iya. Terus iya sih, kalau musim salju sebenarnya seru. Tapi jangan lama-lama. Ya, cuman yang bikin kesalnya kalau lagi hujan salju terus jadwal piket untuk bersihin apartemen. Iya. Males banget, harus bangun pagi-pagi minggir-minggirin salju supaya nggak ada orang yang jatuh. Tapi dulu kalau kami biasanya kalau winter tuh pulang ke Indonesia. Sebulan full di Indonesia. Menikmati matahari, kabur dulu dari dinginnya Jerman ini guys. Kak, visa au pairku berakhir Maret tahun depan, tapi belum dapat stay shot. Itu nanti telat gak Kak? No, kamu harus dari sekarang itu udah nyari. Iya, udah nyari tempat shot. Nyari dari sekarang. Jadi kalau misalkan kalian au pair, kalau bisa bahkan dari bulan kedua, bulan ketiga itu udah mulai nyari. Setidaknya kalian udah Fairtrack itu udah di tangan. Sayang, shot BFD udah di tangan Fairtrack. Karena kita nggak tahu puji Tuhan kalau GF-nya baik, kalau GF tiba-tiba ngusir. Iya. Ya, belum lagi kalau misalkan dari au pair ke FH kan banyak yang diurus kan, birokrasinya, berkas-berkasnya, ganti izin tinggalnya. Belum lagi kalau misalkan kalian harus nyari tempat tinggal sendiri. Kalau nggak ada tempat kalau nggak dikasih tempat tinggal. Tapi usahain kamu yang dapat unterkonfnya. Iya, biar lebih hemat. Terus ngomongin suka duka lagi, apalagi dong sukanya? Sukanya nih. Sukanya. Ya bisa keliling-keliling inilah.
luar Jerman gitu. Iya, itu enaknya. Soalnya Jerman itu kan dikelilingin sama Polandia, Swiss, Amsterdam, Belanda, Luxembourg, Belgia, iya. Austria, ada negara juga yang kecil, Liechtenstein, ada Ceko, ada Denmark, ada banyak negara di sini. Dan selama itu masuk ke Uni Eropa kita bisa ke sana. Kayak nanti Desember kita kemana, Cindy? Roma. Kita bakal ke Roma. Kita udah ke Itali, guys. Iya, Italia. Kan kita 4 hari tuh. Bisa otomatis kalau kita ke Roma, kita ke Vatikan juga, ke kota lainnya juga lah ya nanti yuk. Kita kemana gitu? Kemana yang ya? dekat-dekat Roma aja. Ya, bisa Jangan lah. cuman Roma ya taunya. Rome. 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 Nah, kita nyari tiketnya nanti yang pas pulangnya itu transit di mana, atau pulangnya atau perginya transit di mana, biar kita bisa explore juga. Ya, tapi kita pulangnya hari Minggu ya. Iya. Tapi abang juga kerja Senin. Iya. Aku juga kerja Senin. Aku juga kok, aku ngajar juga Seninnya. Iya, saya kita sama kerja hari Senin. Roma lagi konstruksi, aku baru di sana. Iya ya. Ya, tapi kan itu bulan ini selesai. Aku 2018 kalau nggak salah pernah ke Rome juga, 2018 atau 2019. Temen kakak itu kerja apa di Jerman? Aku FV shop. Pengalaman FV shop gimana, Kak? Ya, sejauh ini sih pengalamanku. Tak dulu, diam dulu situ ya. Kita masih fokus ini, suka duka Jerman. Ya. Ya, sukanya itu tadi aku bilang bisa keliling kota Eropa. Eropa gitu, kota lainnya kan. Bisa explore. Iya. Terus juga aku juga sih sukanya itu, termasuk suka aku bilang itu ya, kita punya DB tiket yang bisa mengelilingi semua kota Jerman. Iya, benar. Kalau dengan dengan bayar 49. betul. Kalau 2 tahun lalu itu 9 euro, guys. Iya. 2 tahun lalu itu, dan sekarang 49, dan nanti katanya naik, dan itu sebenarnya it's okay naik Iya. segitu karena itu menurut aku masih oke, masih murah. Dan itu kalian dengan itu tiket itu bisa keliling Jerman, guys. Iya. Ya, bisa explore Jerman. Dan ada lagi deh yang aku suka dari Jerman. Kota tuanya. Cantik. Iya sih, cantik ya. Apalagi kalau kalian datang ke Rotenburg auf der Tauber. Kau belum pernah kesana ya? Kalau Belum. kesana. Bangunannya Bangunan tuh, keren sih, itu sih. Terus gerejanya juga. oh iya, Hmm. gereja-gereja di Jerman keren sih. Ya. Salut sih. Terus sama ini deh, kan bentar lagi Desember, Weihnachtsmarkt. Iya. Weihnachtsmarkt. Di sini vibes Natalnya tuh lebih berasa, lebih dapat feel-nya. Iya. Benar-benar. Siapa lagi ya, Dek? Enaknya di Jerman, Dek. Banyak sebenarnya enaknya di Jerman, guys. Banyak Iya, banget. banyak sih. Terus kursus bahasa Jerman, Iya, B2 C1 itu gratis. gratis. Yang penting kalian banyak nanya. Itulah pentingnya kalian tuh punya koneksi, punya banyak kenalan. Di mana-mana. Itu bisa saling sharing. Jadi kalau kalian ketemu sama orang, jangan cuma fokus ngomongin orang. Jangan fokus ngomongin ngomongin gosipin orang. Iya. Tapi coba tanya banyak hal tentang Jerman itu seperti apa, atau birokrasinya seperti apa, atau tanya pengalaman hidupnya seperti apa. Fokus ke pribadinya. Iya. Jadi banyak hal yang bisa digali, banyak hal baru yang bisa kalian tahu. Iya, tapi jangan pelit informasi. Iya, guys. nggak boleh pelit informasi. Ya, jangan kalau kalian tahu hal yang baru atau kalian tahu sesuatu, jangan dikip untuk diri kalian sendiri. Iya, kalian nggak mati bagi informasi gue. Lagian rezeki masing-masing itu udah diatur sama Tuhan. Betul. Kayak kau beli informasi itu kayak kau pasti nanya juga nya. Betul. Kau butuh info juga nya. Kayak mana kalau orang itu nggak ngasih kau info padahal kau kayak benar-benar butuh kali gitu. Kayak sakit loh gitu. Kalau dibalikin ya. Iya, sakit loh gitu. Maksudnya kayak mana kalau hal itu terjadi samamu. Itu sih yang aku nggak suka ya. Maksudnya terlalu pelit di info. Aku kayak misalnya ada yang nanya ya kasih tahu gitu loh. Kayak kau mau di mana? Kau di mana? Ya di sini, boleh kau bayar langsung gituin. Maksudnya ya kalau masuk dia berarti rezekinya gitu loh. Ya puji Tuhan dia bisa di tempat kayak fish shot gitu. Makanya aku bersyukur sekali Cindy tuh
baik ya. Ah. Jadi anak-anakku ada 2 yang mau aku masukin ke tempat dia. Iya bang. Dan aku jujur kayak pas tahu Cindy B2 sama Seance-nya gratis, itu aku tepuk tangan. Kenapa? Karena aku dulu juga itu gratis juga, dan itu karena banyak nanya. Kamu juga pasti nanya-nanya kan sama orang, kakak kursus di mana segala macam. Habis itu kamu datangin tempat kursusnya, kamu nanya segala macam. Iya, Pasti aku kan? kemarin ujian kok di situ. Yang penting itu, kalau kita nggak pelit info, pasti Tuhan tuh akan kasih pintu banyak rezeki gitu loh. Iya. Karena pasti dalam hidup ini kita juga butuh info. Jadi kalau kalian punya info, jangan pelit info, itu aja sih. Iya. Betul. Heran aku. Makanya dia baik kali loh. Britani sama Mau Elvi. Mau kaki pun informasi itu. Britani sama Elvi mau aku masukin di sini. Itulah guys. Jangan pelik informasi ya. Ya, pokoknya Elvi, Britani siapin lamaran kalian biar kita gas. Oke gas. Nomor 2. Karena kita menanti mereka untuk datang di NRW. Iya. Nanti Karena mereka mereka jauh kali. di Nerwe bisa lah kami nongkrong ke apa kan, ke Düsseldorf makan ramen. Gue jadi. Iya, Köln sama Düsseldorf kan nggak jauh ya. Iya. Kalau nggak dia tinggal di tempat Kenan, habis itu datang ke tempat kerja. Jadi Britania yang dapat Unterkunft, si Elvi Iya. sama cowoknya sama si Iya. Kenan. Buat Elvi dan Kak Britani, nanti kan aku udah bilang situ kan. Nanti kalau kalian di NRW, ayo kita makan mie apa ramen, aku yang bayar, oke? Bisa sama mereka enggak? gratis itu kalian datang ke ABH. Kalau aku dulu kursus, kalau versiku ya dek, kalau aku dulu dapat aku A2 B1 nya memang bayar. Lalu aku datang ke ABH Job Center dan mereka bilang B2 nya itu gratis. Ya kan? Terus aku di tempat kursusku tadinya tuh dia nggak ada C1 sama sekali. Tidak ada. Terus aku ditantang sama guruku untuk kumpulin beberapa siswa siapa yang mau C1 biar dia ngajuin ke atasannya, chefnya dia. Habis itu diajuin ke ABH, Job Center segala macam biar dibuka nih kelasnya C1-nya. Dan puji Tuhan itulah jebol. Jadi B2 C1 kemarin gratis. Tis gratis sampai ujiannya pun juga gratis. Bener. Bener-bener Kami juga. gratis. Yang penting kalian nanya sama pihak ABH, tanya dulu di sini ada nggak kurs B2 gratis, dengan alasan apa, motivasinya apa, kenapa kalian butuh B2 itu, kenapa kalian butuh sertifikat itu, jelasin. Kalau aku dulu alasannya mau kuliah. Aku bilang aku tertarik banget sama bahasa Jerman. Dulu aku nggak pernah terpikir dalam hidupku aku akan mencintai bahasa Jerman, guys, nggak pernah. Tapi semenjak aku kursus di situ, aku belajar A2 B1 di situ, B2 B1. Terus aku ngelihat guruku itu dia adalah panutanku, dia adalah gayaku. Kalau ngajarin orang tuh harus kayak gitu, tegas, orang harus bisa paham, ngejelasinnya detail, jangan setengah-setengah. Targetkan siswamu itu kalau bisa harus lebih dari kau nantinya pengetahuannya. Dan jangan pernah jangan pernah lelah untuk memuji anak. Kayak misalkan dia pintar hari ini, akuin bahwa dia pintar. Ya. Kayak misalnya dia hari ini bagus nilainya, akuin dia bagus nilainya. Kasih reward. Atau kasih penghargaan apa. Itu penting. Supaya mereka itu terus termotivasi untuk belajar. Makanya aku nggak takut untuk lanjut terus. Itulah B2 C1 gratis, semuanya gratis, tis. Aku bilang, aku akuin sama guru aku, bilang sama dia, aku termotivasi sama kamu, aku suka bahasa Jerman karena kamu. Jadi bukan karena suamiku, guys, aku suka bahasa Jerman, tapi karena guruku. Aku pengen jadi seperti kamu, aku pengen kuliah bahasa Jerman, aku pengen juga jadi guru seperti kamu. Dan aku bilang sama dia, tunggu aku suatu saat nanti aku akan jadi guru bahasa Jerman. Aku bilang sama dia gitu. Dan ini lucunya deh, ini nggak tahu itu omongan tuh beneran doa kali ya. Omongan itu adalah doa. Karena sebelum aku buka Treffpunkt, pas aku mau ke Indonesia, pas mau buka Treffpunkt itu deh, 3 kali kayak mana caranya Tuhan itu berusaha mempertemukan aku sama guruku. Nggak sengaja, dengan cara yang tidak sengaja.
Pertama waktu itu di Kaufland. Itu aku sempat ngeliat dia karena waktu itu Treffung belum fix, ya kan? Iya. Aku jadi kayak putar balik, aku nggak mau ketemu sama dia, nggak mau berhadapan sama dia. Padahal sebelumnya dari tahun 2018 aku selesai kursus, 2019 sorry, itu aku nggak pernah lagi bertemu sama dia sampai tahun kemarin. Jadi berapa tahun tuh? 2019, 2020, 21, 22, 23. Selama 4 tahun itu nggak pernah. Padahal dia tinggal di daerah sini juga. 4 tahun itu nggak pernah yang namanya ketemu sama dia. Nah, terus dari Kaufland itu tiba-tiba pengen dipertemukan sama Tuhan, aku langsung balik arah. Terus kedua di Neheim sama, aku balik arah karena belum fix di tanganku. Ketiga, ketika Treffung udah fix di tanganku, aku udah punya izinnya, aku udah aku udah punya tiket ke Indonesia segala macam, boom, dipertemukan. Dan aku udah ready di situ. Aku cerita sama dia, aku buka kursus bahasa Jerman gini. Itu kayak, wih, terkabulkan mimpiku itu. Kalau kamu kayak gimana? Cerita dulu kayak mana tuh kau dapat B2 mu gratis ini? Sharing dulu sama mereka. Jadi waktu itu emang tetangga aku nih ya, dia les, terus aku nanya lah, kakak les di mana, bayar enggak gitu kan. Soalnya itu enggak, ini dari Sprachhaus, daftar aja deh, gitu bilangnya. Nanti langsung daftar aja satu, katanya kan. Cerita aku kayak B2 lah kak, kalau ke satu tuh kayak udah ini kali, aku bilang gitu kan. Nah, kasih dia lah emailnya, kontaknya gitu kan. Terus aku telepon lah, terus disuruh lah kirim berkas gitu kan. Apa aja berkasnya? Vertrag kerjaku. Terus dia nanya, nanti kau tulis juga ya, kau ngambil kursus ini untuk apa katanya. Terus aku bilang, aku mau Ausbildung gitu, aku bilang kan. Terus kayak seminggu kemudian langsung dibilang lah, bolehkah kamu datang ke tempat kami untuk melakukan tes, bahwasanya kami yang udah lulus B1. Terus aku ngerjain soalnya kayak Horan, Sprechen, baru lesson sama Schreiben gitu kan. Nah, udah selesai aku tesnya, baru kasih mereka lah buku, 2 buku, satu yang tipis, satu lagi yang tebal kali gitu. Nah, di situ di bulan 7 kami mulai lesnya kan. Itu Einstufungstestnya juga gratis atau gratis? Umsonst ya. Iya. Keren. Sampai sekarang les. Nanti kami ujiannya di bulan 2 akhir dan itu juga gratis. Wih, mantul Pak Eko. Iya. Ini kayak senang kali gitu. Ya sih. Dan nanti ada rencana mau lanjut ke C1. Mantul. Dan aku juga akan ambil yang online karena emang sih kami di bulan 45 itu 2 bulan kan belajar ke sekolah, nggak kerja kan. Jadi aku lebih milih yang online aja sih, malam gitu. Karena nggak bisa lah kalau misalnya mereka itu yang offline itu pagi-pagi gitu. Jadi nggak bisa, kalau malam dia nggak ada. Malam itu cuman ada yang online. Itu sih. Oke. Kayak kakak itu juga kan les C1 atau C2 dia online di rumah. Karena emang nggak bisa offline karena kerja. Oh, dia masih ini ya, masih les sampai sekarang ya? Masih. Keren. D1 tuh lumayan. Ya. Bukan lumayan lah guys. Udah kenyang itu, kenyang. Iya sih. Ya. Coba. Ada lagi? Sudah ada lagi. Oke, kalau begitu karena aku harus bentar lagi ngajar. Thank you for watching. Thank you. Sampai jumpa di next video selanjutnya. God bless you. God bless you. Cheers.